Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Listeners, kalau kita berbicara seputar kesuksesan, ditanyakan lagi kepada kita siapa sih yang nggak mau merengkuh kesuksesan? Pasti dari Anda mau semua untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tapi masalahnya bagaimana effort yang dikeluarkan, bagaimana kerja keras yang Anda lakukan, dan bagaimana kesabaran dan tekad yang Anda miliki. Itu yang akan menjadi pertanyaan lagi. Dan di kesempatan kali ini, Smart Listeners, dalam Book of the Week, tentu saja kami akan memberikan rekomendasi-rekomendasi buku-buku pilihan, buku-buku terbaik yang tentu saja bisa mendevelop diri Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan di kesempatan kali ini, Tasya Rustam akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan buku rekomendasi kami yang sudah ada di tangan saya. Di kesempatan ini, Smart Listeners, buku berjudul Challenge Yourself Trik Jitu untuk mencapai sukses menjadi rekomendasi kami di minggu ini dengan penulisnya adalah Dr. Agus Chandra, sang pelopor cicilan online Indonesia yang sudah terhubung bersama dengan saya. Selamat siang, Mas Agus. Selamat siang, Mbak Tasya. Selamat siang, Smart FM. Baik, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, emang gitu ya, orang udah sukses gitu kan, yang sering ngobrol gitu di depan umum, pasti jawabannya luar biasa, dengan energi yang luar biasa juga. Oke, Dr. Agus, Mas Agus, ini bukunya sudah sampai nih di tangan saya dan menjadi rekomendasi kami di minggu ini untuk Smart Listeners baca ya. Judulnya adalah Challenge Yourself, Trik Jitu Mencapai Sukses. Pertanyaan pertama saya, kenapa membuat buku sedemikian rupa? Apakah ingin membagi tips triknya gitu kan untuk mencapai kesuksesan? Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa teman-teman dulu di 10 kota ya. Halo Surabaya, Medan, Jogja, Pekanbaru, Manado, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, dan terakhir kota kelahiran saya, Mbak Tasya. Di mana? Togalo, Palembang. Palembang. Oke, saya ingin menjawab ya, karena saya melihat di Indonesia ini yang membuat sebuah buku itu sudah banyak, namun belum ada yang ingin menceritakan dari pengalamannya sendiri. Banyak yang menulis buku berdasarkan akademis, teoris, sehingga antara teori dengan akademis dan praktek itu sangat berbeda. Nah, kebetulan saya di sini mengajar dan menjadi tim penguji S3 doktoral di Universitas Bina Nusantara. Seharusnya buku ini kalau saya ngajar 2 semester, Mbak Tasya. Wow. Namun saya ringkaskan, padatkan, karena saya tahu orang Indonesia itu sangat cerdas. Dia tidak butuh buku yang tebal, yang handy, Mbak Tasya. Yang handy semuanya isinya daging semua. Jadi praktek experience sampai dengan pengimplementasian bagaimana. Nah, jadi historicalnya bagaimana? Saya kebetulan 2008-2009 saya sebagai cicilan online pertama di Indonesia di e-commerce, saya mempelajari demografi di Indonesia. Saya melihat di Indonesia itu memiliki potensi bonus demografi di 2045. Saat itu belum berasa banget seperti saat ini, Mbak Tasya. Nah, saya melihat ini ada 2 kemungkinan. Kalau kita terapkan dengan baik, bonus demografi ini seperti madu dan racun. Ya, kalau masa muda, anak-anak produktif itu kita berikan bekal yang baik, Indonesia akan sangat-sangat luar biasa. Nah, namun kalau tidak ada bekal yang baik, itu akan menjadi racun, menjadi beban buat negara. Sehingga saya benar-benar terbeban melihat masa depan Indonesia, apa yang saya dapat berikan sumbangsi kepada anak-anak muda masa depan. Nah, sehingga dari pengalaman saya, buku ini sebenarnya itu menjelaskan sebuah salib, Mbak Tasya. Salib itu apa? Seperti horizontal. Horizontal itu saya menjelaskan 47 tahun kehidupan saya. Dan 20 tahun itu praktek langsung di dalam dunia bisnis.
Nah, di dalam buku itu ada 2 poin. Saya berpengalaman kerja di perusahaan eksportir, perusahaan Jepang, dan terakhir saya membuat bisnis sendiri. Jadi latar belakang saya buat buku ini, saya merindukan bahwa harus ada buku dari Indonesia, dari orang Indonesia, culture Indonesia, sehingga orang Indonesia dapat menangkap esensi dagingnya dengan jelas dan tepat, bukan hanya dalam bentuk teori, namun dalam segi experience sampai dengan pengimplementasinya jelas. Itu konsep basic saya membuat buku ini. Dan terakhir, bukunya harus compact, handy, dan murah. Setuju. Setuju. Itu agree juga nih, smart listeners. Kenapa? Karena handy banget. Ini bisa dipegang tangan, lumayan tipis, dan katanya daging semua. Memang ketika saya buka, oh iya ya, oke, ke intinya gitu kan ya, Mas Agus kan. Nah, ini menjadi sebuah buku yang tentu saja bisa menginspirasi kan gitu ya Mas Agus ya, menginspirasi terutama kepada anak muda yang tadi balik lagi kepada kita punya bonus demografi nih. Nah, dari situlah mungkin anak-anak muda yang menonton tayangan ini, Smart Listeners, YouTube channel ini, ataupun membaca buku dari Mas Agus Chandra, Challenge Yourself, Trik Jitu Mencapai Sukses, ini bisa terinspirasi dan akhirnya bisa mendevelop diri Anda untuk bisa mencapai kesuksesan. Oke, saya masih penasaran, kenapa mengangkat tema dan juga mengangkat judul Challenge Yourself dan Trik Jitu Mencapai Sukses. Apa yang diberikan oleh Mas Agus di dalam buku ini? Apakah dari tantangan demi tantangan diceritakan di dalam buku ini atau bagaimana? Saya mohon detailnya ya. Dan kita akan jeda dulu, tapi dijawab untuk satu sesi selanjutnya. Smart Listeners, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, WhatsApp 0812 11 12 959, itu bisa menjadi link Anda, ataupun Anda bisa bergabung via YouTube channel kami, Radio Smart FM. Di sana ada live chat yang bisa Anda gunakan. Kami juga mengundang Anda yang ada di aplikasi Jux Music. Smart Listeners, silakan bergabung, bertanya ataupun berkomentar seputar buku kami di kesempatan kali ini. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Tetap bersama kami. Book of the Week. Oke Google, rekomendasi podcast K-pop dan K-movie yang asik dan gak ngebosenin. Hai pencarian rekomendasi podcast K-pop dan K-movie yang asik dan gak ngebosenin adalah podcast 3 Minute Update Spesial Korea. Annyeonghaseyo. 3 Minute Update Spesial Korea. 안녕하세요. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. 25 tahun, Archipelago mewarnai bisnis dan industri perhotelan di Indonesia dan dunia. Telah menorehkan banyak prestasi, satu di antaranya terpilih sebagai grup hotel di dunia yang mengelola kampung atlet di perhelatan olahraga Asian Games ke-18 tahun 2018. Dengan komitmen terus memberikan pelayanan terbaik berkelas dunia kepada konsumen, Archipelago selalu menjadi yang terdepan dalam kualitas. Dan sebagai bentuk apresiasi tinggi kepada konsumen di seluruh dunia, Archipelago mengadakan serangkaian acara untuk merayakan 25 tahun perjalanannya di dunia perhotelan yang bisa diikuti dan dinikmati oleh semua konsumen Archipelago. Apa saja rangkaian acara perayaan 25 tahun Archipelago dan adakah berbagai promo yang ditawarkan? Simak bahasannya dalam talk show interaktif di Smart FM, Jumat 18 November mulai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bergabung bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration.
Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Book of the Week. Di kesempatan kali ini, buku berjudul Challenge Yourself, Trik Jitu Mencapai Sukses masih menjadi rekomendasi kami untuk Anda baca di minggu ini. Buku ini, Smart Listeners, adalah buku yang bisa Anda temukan di rak self-improvement seharga Rp78.000, terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Penulisnya sudah bersama dengan saya, Mas Agus Chandra. Beliau adalah pelopor cicilan online Indonesia. Sebelum kita cerita-cerita lagi gitu ya, menggali dari Mas Agus, saya izin buka bukunya ya Mas Agus ya. Silakan dengan senang hati. Daging semua itu daging semua. Wow. Smart Listener, saya berikan bocoran ke listeners, buku ini cukup handy dan juga cukup tipis ya. Dengan covernya ini adalah warna hijau gelap, kalau bisa dibilang hijau botol gitu ya Smart Listeners. Dengan ada foto Mas Agus di depannya dan ada tulisan judul dan juga penulisnya. Dan di bawahnya ini ada by Ade Aprilia. Ini penulisnya ya Mas Agus ya? Betul, ya betul. Baik. Kalau kita ke belakang Smart Listeners, ada deskripsi buku ini akan seperti apa. Kemudian di sini ada juga keterangan seputar buku ini bisa Anda temukan di mana kategorinya adalah self-improvement dengan harga Rp78.000. Kalau kita buka Smart Listeners, sudah diberikan pembatas, jadi karena handy itu, jadi Anda sudah tidak usah ribet-ribet lagi gitu kan, karena pembatas biasa terpisah ya Mas Agus ya? Iya, betul sekali. Semuanya efektif, efisien. Efektif, efisien. Baik. Kita buka Smart Listeners, ada satu quotes dari Mas Agus ini. Ada 2 roket yang dapat mendorong manusia mencapai sukses besar dan berhasil mencapai impiannya, yaitu dapat mengerti artinya kenikmatan dan kesengsaraan. Boleh dong dijelasin apa makna dari quotes-nya? Silakan. Baik. Jadi emas yang murni itu dimurnikan oleh panasnya api 1000 derajat, ya. Sehingga emas yang murni itu bukan hanya dipanasi oleh panasnya sebuah api, namun juga berulang kali sehingga 7 kali. Mbak Tasya, 7 kali untuk mendapatkan emas murni. Nah, begitu juga manusia. Manusia itu jikalau ingin maju ada 2. Yaitu dia harus mengalami kesengsaraan yang luar biasa sehingga dia baru keluar, oh ya sebenarnya saya itu grateful loh. Begitu juga sebaliknya, kenikmatan, dengan dia memikirkan sebuah kenikmatan, dia ingin mencapai sebuah goal. Nah, namun sedikit orang yang bisa grateful, menikmati dulu baru sadar, jarang. Biasanya kesengsaraan yang lebih banyak. So that's why judul bukunya Challenge Yourself. Without challenge yourself, you cannot go through. Tanpa kalian men-challenge, menantang diri Anda tidak akan pernah menjadi sang juara. Begitu kira-kira judul yang kita harapkan dan kita artikan di dalam
pengimplementasian buku ini. Gitu Mbak Dasya. Baik, iya setuju sih. Dimana orang tuh kadang-kadang gitu ya, Mas Agus harus derita dulu, baru sadar, baru tertampar. Oke, ini waktunya saya untuk berubah gitu. Tapi ketika masih nikmat, masih bisa menikmati, itu nggak ada effort untuk men-challenge diri sendiri. Betul, betul. Baik, oke, Smart Listeners, kita buka lagi ya halamannya daftar isi. Apa sih kira-kira yang Anda akan temukan di dalam buku ini? Buku ini, Smart Listeners, memberikan Anda daftar isi seperti ada bab seputar perjalanan saya, kemudian melihat peluang bisnis, kiprah di dunia e-commerce, fantastik 4M programming, rahasia kesuksesan, hidup buat saya, dan ada terima kasih. Dan menariknya Smart Listeners, buku ini diberikan foto-foto seperti ilustrasi, kemudian dokumentasi dari Mas Agus sendiri. Ya pastinya ini bisa memvisualisasikan mungkin ya bagaimana keadaannya dan lain-lain. Ya. Gitu Mas Agus. Betul, kebetulan saya punya pengalaman bekerja di perusahaan terbesar kelima di Jepang. Wow. Jadi saya ingin men-sharingkan kepada anak muda, kalian pasti bisa loh. Jadi belum ada satu buku saya melihat bahwa mereka punya pengalaman men-sharingkan bahwa kalian pasti bisa. Orang Indonesia harus bisa. Dulu zamannya saya tidak ada acuan, Bu. Semuanya acuannya orang luar negeri ya. Kalau kita bisa nggak ya Indonesia? Nggak ada acuan. Jadi sekarang dengan adanya buku Challenge Yourself, pastikan kalian pasti bisa. Baik. Oke, cerita dong mungkin gimana sih awalnya bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya orang lulus kuliah, lulus sekolah kan pasti bayangannya saya pengen dapat tempat terbaik gitu, Mas Agus. Nah, seorang Mas Agus nih kenapa bisa beralih ke arah sana? Silakan. Oke, baik. Nah, jadi buku saya ini saya ingin menjelaskan sebenarnya ada bentuk salib yang tadi saya bilang itu berbentuk horizontal. Horizontalnya apa? Buku ini saya menjelaskan bahwa 20 tahun saya pengalaman bekerja, ya, maupun berbisnis. Nah, bagaimana masuk ke perusahaan Jepang? Karena itu kita harus memiliki mimpi yang besar dulu. Jikalau Anda tidak ada mimpi yang besar, bagaimana Anda ingin melakukan? Mimpi aja nggak ada. Nah, jadi saya waktu itu, saya kan dari kota kecil Palembang. Saya melihat orang lain kok bisa, kok Jepang itu maju. Nah, sekarang zamannya K-pop, ya, zamannya produk-produk China. Dulu semua produk buatan Jepang, semuanya Jepang. Jadi saya punya kiblat bahwa internasional itu Jepang, sehingga saya ingin menjadi orang yang rajin dan bisa. Nah, disinilah saya diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan Jepang 9 tahun. Saya belajar, saya melihat banyak orang bilang perusahaan Jepang susah ya, orangnya milih-milih, orangnya kalau tidak bisa ya tidak dilihat. Nah, saya melihat itu, saya mendengar itu, saya menjadi pengalaman. Karena saya pelajari karakter orang Jepang itu orangnya perfeksionis. Orangnya disiplin. Nah, kalau kita menemukan karakternya, kita harus menyamakan atau melebihi mereka. Kebetulan 9 tahun itu, teman-teman saya itu orang-orang ya Indonesia, mereka tidak tahu bagaimana menaklukkan mereka. Saya harus belajar lebih pintar. Saya harus lebih rajin dari mereka, sehingga mereka melihat saya, wah ini beda. Nah, disitulah saya dipercaya satu persatu sehingga saya dikirim ke hampir beberapa luar negeri, ya ke luar negeri, dan banyak hal yang dipercayakan menjadi perwakilan perusahaan tersebut. Saat itu, umur masih muda, Mas Agus? Saya umur 26, saya punya transaksi udah miliaran rupiah karena dalam bentuk US dollar ya. Saya sekali nego itu satu kontainer kira-kira 150.000 US. Kalau hari ini kira-kira 15-20 M. Kali 10 satu bulan kira-kira 20 M sebulan transaksi saya. Nah, sehingga saya sudah melihat ke atas jauh. Nah, bagaimana untuk menciptakan itu? Buatlah mimpi sebesar yang kamu inginkan. Seperti Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jatuh pun di atas genteng masih tinggi juga, Mbak Tasya. Yes. Ya.
Oke, tapi jadi pertanyaan lagi nih Mas Agus, mimpi ya. Mimpi saya punya mimpi kok, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, mimpinya tinggi-tinggi mungkin ya Mas Agus ya. Tapi apakah dijelaskan juga di sini bagaimana caranya selain bermimpi, tapi juga ada action-nya? Bagaimana caranya, how to-nya? Apakah dipaparkan juga berdasarkan pengalamannya Mas Agus? Ya, tadi saya sedikit mengulas bahwa halaman 4 sampai halaman 52 itu saya menjelaskan bahwa know yourself. Ya. Kalian harus tahu kalian itu siapa dulu. Ya. Dan di dalam halaman 4 sampai 52 saya juga memberikan sharing experience dan bisnis. Jadi teman-teman di sini ada gambaran. Setelah know yourself, kalian harus ada gambaran. Saya sudah memberikannya di halaman sekitar 04 sampai 52. Nah, pertanyaan Ibu adalah bagaimana nih kok bisa mencapainya itu? Ada di halaman 56 sampai 67, yaitu sharing secret. Saya bongkar semua rahasia-rahasia saya di dalam buku ini, Mbak Tasya. Rahasianya ada di Fantastic 4M. Fantastic 4M itu benar-benar sangat-sangat berguna. Saya buat sesimpel mungkin, yaitu mengenal. Jikalau teman-teman ingin sukses, apapun, mau bisnis, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan teman, keharmonisan, ini konsep saya ini bisa dipakai Mbak Tasya, yaitu mengenal. Mengenal bisnis apa yang kalian ingin lakukan. Mengenal pasangan kalian seperti apa. Kalau ingin jodoh ya. Kedua, mengerti. Bisnis itu harus dimengerti. Ini industri apa? Begitu juga kalau mau pasangan. Mengerti dulu pasangannya suka apa. Jangan-jangan dia suka bebek, kalian beliin ayam. Ya nggak cocok. Ya. Dan ketika melakukan. Ya. Nah, sudah mengenal, mengerti, tapi nggak melakukan. Ya sama juga bohong. Ya. Nah, sudah melakukan. Banyak orang sampai di sini Mbak Tasya. Dia sudah mengerti. Melakukan, mengenal. Tapi lupa satu, menghasilkan. Nah, jadi KPI-nya harus ada. Jadi untuk mengenal, mengerti, mengetahui pohon yang baik dikenal dari apanya? Buahnya. Jadi kalau ada orang jual tanaman ya, kebanyakan kita, wah ini pohonnya bagus, daunnya bagus, tapi nggak ada buah. Ya, nah jadi Fantastic 4M ini kelihatannya dengar. Ringan ya, 4M saja. Saya buat seringan mungkin supaya cepat diingat. Yaitu mengenal, mengerti, melakukan, dan terakhir harus menghasilkan. Nah, kita sudah mengenal, sudah pacaran, kasih hadiah, lupa nembak. Nah, sudah nembak jadi pacar, akhirnya menikah. Nah, itulah hasil. Begitu juga bisnis, Mbak Tasya. Kita sudah mengenal, kita harus mengerti proses bisnisnya seperti apa. Kita melakukan. Susahnya, gampangnya seperti apa, prosesnya bagaimana, journey-nya apa, buat bisnis plan. Nah, sudah ada bisnis plan, harus menghasilkan. Sehingga, jika sudah menghasilkan, itulah sebuah ekosistem. Makanya banyak venture capital atau VC, setelah menghasilkan, dia baru mau investasi. Inilah tips dari saya. Oke. Ada lagi. Oke, kita keep dulu nih, Mas Agus. Jangan dikeluarin semua, karena smart listeners harus penasaran dan harus beli bukunya. Harus baca, karena semuanya ada di sini dan daging semua smart listeners. Dan pastinya bisa Anda implementasikan, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah diuji oleh Mas Agus selama kurang lebih 20 tahun ya. Dan dicatatkan di dalam buku ini. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Saya penasaran seputar sang pelopor cicilan online Indonesia. Boleh dong ceritanya nanti ya? Kita jeda dulu ya. Smart listeners, pastikan bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Kami tunggu atensi Anda. Book of the Week. Yang, kita udah nikah 2 tahun, pengen deh aku tuh punya rumah sendiri kayak orang-orang. Sabar ya, kamu tahu sendiri nyari online susah. Sekalinya ada nggak sesuai foto, sekalinya dapat nggak bisa nego. Belum lagi ngabisin waktu buat keliling-keliling. Yang, kamu dengerin aku nggak sih? Dengerin kok Yang, tapi lihat deh, kayaknya ini jawabannya. Indonesia Property Expo di JCC Senayan, tanggal 19 sampai 27 November 2022. Wah, banyak promonya nih Yang. Ada 325 proyek properti, harga mulai dari 168 juta dengan bunga rendah mulai dari 2,5
0,47%. Ditambah bebas biaya provisi, administrasi, dan diskon asuransi. Terus jangka waktu kredit sampai dengan 30 tahun. Ada bonusnya nih, kalau transaksi ada kesempatan dapetin hadiah motor listrik sama logam mulia loh. Wah, kita coba ke sana yuk, biar bisa lebih hemat waktu dan hemat ongkos. Dan pastinya bisa nego, Yang. Oke sayang, aku daftarin sekarang ke registrasi.indonesiapropertyexpo.com. Dan kalau pengen tahu info lebih banyak, bisa nih Yang kita cek ke @indonesiapropertyexpo. Oke, Yang. Ini aku sambil ngecek. Asik, jadi deh nih kita punya rumah. Semua serba berubah. Demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami. Kini Anda tengah mendengarkan program Book of the Week yang memberikan Anda rekomendasi-rekomendasi buku yang bisa Anda nikmati di minggu ini. Di kesempatan kali ini, Smart Listeners, saya mengundang Anda yang ada di 10 kota jaringan Smart FM Network. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, selamat siang. Dan pastikan Anda bergabung dalam perbincangan kami 0812 11 12 959. Saya juga mengundang Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Medan, kemudian Pekanbaru, dan kota di mana Mas Agus lahir ya, yaitu Palembang. Halo orang Palembang, Wong Kitogalo. Halo Palembang, Wong Kitogalo. Silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Saya juga mengundang Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Boleh, selain di WhatsApp, Anda juga bisa gunakan live chat YouTube channel kami, Radio Smart FM. Dan pastikan Anda yang mendengarkan kami di jaringan streaming ya, baik itu di Joox ataupun di www.radiosmartfm. Silakan bergabung bersama dengan kami, bertanya ataupun berkomentar seputar buku kami di kesempatan kali ini. Masih membahas buku berjudul Challenge Yourself, Trik Jitu untuk Mencapai Sukses dari Dr. Agus Chandra. Beliau adalah pelopor cicilan online Indonesia. Boleh dong diceritain Mas Agus, gimana sih bisa berkutat gitu ya ke dalam circle cicilan online Indonesia ini dan menjadi pelopornya gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi dulu saya tuh ingin beli sesuatu, harganya tidak saya dapatkan karena mahal. Nah, sehingga saya untuk mendapatkan itu harus menunggu beberapa tahun. Sedangkan saya sekarang butuhnya. Nah, oleh sebab itulah saya berpikiran bahwa kita bisa memotong waktu itu dengan cara cicilan.
Ya, nah kebetulan saya itu menciptakan salah satu online pertama e-commerce di Indonesia. Saya bekerja sama dengan semua kartu kredit di Indonesia. Saya juga yang pertama kali orang bisa beli motor online dengan cicilan full, luar biasa. Ya, sehingga mereka ingin membeli motor kan tidak mampu. Nah, sehingga jika nih dengan catatan pembukuannya komplit, disiplin ya, mereka bisa membayar dengan full ya cicilan tersebut dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan motor dan mereka bisa produktif bekerja dengan baik, setiap bulan bayar cicilan, sehingga impian mereka bisa dicapai. Kira begitu saya ingin tekankan bahwa inilah asal muasal saya ingin menciptakan cicilan agar semua orang pasti bisa mendapatkan impiannya. Baik, itu tahun berapa Mas Agus? 2009. Oh, cicilan online ya, di saat online itu kayaknya belum terlalu didengar begitu kan? Yes. Terlalu hype begitu kan? Betul sekali. Jadi saya pertama yang mempelopori cicilan online di Indonesia. Namun sayangnya di Indonesia untuk mematehkan sebuah sistem atau program belum ada. Sehingga saya anggap ini adalah sebuah sumbangsi saya untuk Indonesia. Makanya sekarang banyak dari cicilan online sampai dengan pay later. Ya, benar. Dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada ya. Yes. Oke. Mas Agus juga pernah dinobatkan menjadi Asia's Top 10 Technopreneur ya. Dan Yes, Technopreneur 2014. Jadi waktu itu orang Indonesia itu dianggap second. Kok nggak ada, pokoknya teknologi Indonesia ketinggalan deh. Saya pertama kali mewakili Indonesia untuk di ajang internasional. Kaget mereka. Wah, ada orang Indonesia ya. Technopreneur Asia, saya terpilih dari 20 negara mewakili Indonesia. Wow. Memang itu kebanggaan saya untuk Indonesia. Memang dari awal sudah berkutat di dunia teknologi kah Mas Agus hingga akhirnya concern di hal ini atau bagaimana? Ya, kebetulan saya suka teknologi. Saya juga lulusan Bina Nusantara, Management Information System. Saya melihat ke depannya digital itu pasti akan booming. Saat itu belum booming. 2008, 2009 belum booming. Namun saya melihat ke depannya pasti akan luar biasa. Hingga akhirnya berkutat dan menjadi pelopor di banyak hal begitu ya Mas Agus ya? Betul. Jadi saya sekarang memberikan sebuah konsultan untuk digital, fintech, e-commerce, dan ekosistem. Nah, jadi teman-teman di sini yang ingin ada kesulitan, ada masalah, bisa melihat di IG saya aguschandra.id. Di sana banyak sharing ya Mas Agus? Ya, saya banyak sharing. Kalau mau japri langsung melalui Instagram chat juga bisa. Oke, saya tertarik nih. Ketika bekerja di perusahaan Jepang gitu, ini kan perusahaan besar. Tadi Mas Agus cerita 5 terbesar gitu kan? Big Five trading di Jepang, yes. Jepang kan? Dan itu pasti pendapatan udah nggak usah ditanya lah berapa digit gitu kan. Kemudian pengalaman udah pasti dapat lah gitu. Kenapa memutuskan untuk beralih ke dunia bisnis? Nah, itulah. Saya itu melihat saya sudah di comfort zone. Kalau saya tetap comfort zone, saya tidak berubah, itu akan susah. Sehingga saya mengambil keputusan untuk berdikari sendiri, karena saya lihat bahwa tidak selamanya saya bekerja, ya. Dan saya ingin memberikan sumbangsi kepada Indonesia juga saat itu, karena saya melihat untuk orang Indonesia menjadi seorang entrepreneur itu nggak gampang, ya. Kebetulan saya punya pengalaman sudah kurang lebih 10 tahun. Saya memutuskan untuk masuk ke dunia digital, mengelola. Waktu itu perusahaan saya itu belum, kan sangat besar Bu, sangat besar, sehingga saya mensuggest untuk transformasi ke e-commerce. Mereka sulit, sehingga mimpi saya wujudkan sendirilah. Begitu dengan saya resign, saya ciptakan e-commerce pertama di Indonesia, salah satu yang menggunakan cicilan online di Indonesia, begitu.
Baik, baik. Tapi sebelumnya sudah ada pengalaman untuk berjualan atau maksudnya berbisnis begitu? Ya, saya sejak kecil, saya anehnya, saya itu suka jualan. Oke. Jadi dulu kecil saya ingin sesuatu, tidak mampu beli, akhirnya ibu saya kasih modal nih. Kalau kamu ingin pakai, lu jual. Jual 10 dapat 1. Ya jual, saya jago jualan. Oke, baik, baik. Berarti Jadi memang sudah sekarang ini Mbak Tasya ya, Tuhan itu super adil, sungguh baik. Kita semua pasti bisa. Yang nggak bisa apa? Yang nggak ada adalah apakah orang itu mau belajar, tidak mau belajar, atau tidak bisa belajar dari pengalaman. benar, benar. Karena semua platform juga sudah tersedia ya untuk belajar. Oh, Agus. Semuanya ada. Jadi ya tidak ada alasan lagi untuk kita nggak bisa. Nah, di dalam buku itu juga saya ingin men-sharingkan itu mind code, Mbak Tasya. Itu juga yang ingin saya tanyakan. Itu tuh apa sih, Mas Agus? Nah, mind code. Nah, Silakan. mind code itu penting sekali. Ini daging bener-bener, ini daging empuk ini. Nah, jadi mind code ini kalau saya ilustrasikan supaya cepat nangkap ya teman-teman di sini. Jadi robot itu ada 3 jenis. Robot services, yaitu robot yang kita lihat misalnya di rumah sakit, kalau di Jepang, di pesawat, di hotel, ya sekarang udah pakai robot, itu melayani. Nah, ada juga robot penghancur, dia taunya menghancur aja, robot perang. Dan ketiga, robot services mengantar, delivery. Dia ngantar aja seperti drone dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya robot itu diciptakan karena dia menanamkan program di dalamnya. Begitu juga sebenarnya dia ambil konsep dari manusia. Manusia itu dipengaruhi masa kecilnya, Mbak Tasya, di keluarganya. Itu adalah paradigma. Itulah mind code pertama kali tertanam di dalam otak bawah sadar kita. Nah, kalau keluarganya baik-baik aja, dia akan tumbuh sangat hebat. Kalau keluarganya yang negatif, kamu nggak bisa, kamu pasti nggak bisa. Kamu ikut ayah aja jadi tukang beca, jadi tukang ini, kamu pasti nggak bisa. Dia selamanya akan begitu. Itu mind code. Nah, sehingga saya ingin anak muda di Indonesia siapapun untuk melepaskan mind code yang negatif itu diganti dengan mind code yang positif agar bonus demografi di Indonesia anak muda mind code-nya benar. Nah, Indonesia akan menjadi pelaku yang luar biasa, menjadi leader untuk seluruh dunia. Nah, mind code itulah saya tanamkan agar manusia kita semua ini bisa melakukannya sendiri. Seperti contoh Mbak Tasya ya. Mind code kita seperti membedakan apa sih nasib dengan takdir. Banyak orang itu tidak mau bekerja, dia bilang udah nasib. Nggak bisa. Jadi beda nasib dengan takdir begini. Kalau nasib bisa berubah. Kalau takdir nggak bisa. Namun takdir juga dibagi 2. Takdir yang pasti yaitu lahir. Kita nggak bisa milih kapan kita mau lahir. Lahir di orang kaya atau lahir di tempat keluarga miskin, nggak bisa kita pilih. Yang kedua adalah kita meninggal atau mati. Kita nggak bisa pilih mau mati kapan. Benar. Nah, tapi ada satu takdir loh yang bisa loh. Yaitu takdir apa? Teman-teman yang dengarkan Smart FM ini adalah orang yang ingin melawan takdir, mau belajar, mau menambah ilmu, sehingga saya sibuk apapun, saya mau dengarkan Smart FM hari ini jam 2. Nah, dia berubah. Tapi ada orang, ya nggak ada gunalah saya dengar Smart FM, nggak ada isinya, nggak ada apanya. Nah, dia tidak mau berubah. Artinya takdirnya selamanya tidak bisa. Tapi teman-teman di sini yang mendengarkan, yaitu sebenarnya sudah melawan takdir untuk menjadi lebih maju gitu Mbak Tasya. The way-nya untuk menjalani kehidupan, takdir untuk menjalani kehidupan itu yang bisa dirubah begitu ya. Yes, begitu juga nasib. Kita bisa merubah nasib. Misalnya contoh, saya ingin belajar dengan sungguh. Saya ingin sekolah lebih sungguh. Orang tidur saya belajar. Orang tidur saya bekerja. Dia melawan nasib. Jadi nasibnya berubah.
Baik, oke. Smart listener, semoga Anda juga menjadi salah satu orang yang ingin merubah nasib Anda dan juga takdir Anda dalam menjalani kehidupan ya. Dengan salah satunya membeli buku Challenge Yourself, Trik Jitu Mencapai Sukses, dan merasa terinspirasi dan mempraktekannya tentu saja di dalam kehidupan Anda. Tapi kita akan kembali untuk satu sesi terakhir, dan Mas Agus nanti saya akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan, nanti izin dijawab ya. Siap. Siap, Smart Listeners, manfaatkan waktunya. Kami akan kembali untuk satu sesi terakhir. Pastikan Anda bergabung. Book of Doing. Untuk Indonesia yang lebih baik, Smart FM hadir. Smart FM, Business and Inspiration. Agar bisnis dan profesionalitas Anda bukan hanya sekedar berujung profit. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Smart FM, the spirit of Indonesia. Bukan sekadar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan. Kebutuhan properti di dalam negeri bagi Anda yang terjun di bisnis budidaya lobster air tawar. Masyarakat di Indonesia Timur ini tidak terbiasa dengan adanya pembangunan. Bersama narasumber kompeten di bidangnya. Apa yang penting buat mereka, siapa influencer mereka. Ketika bank itu bikin ATM, maka kemudian kunci dari joy of working salah satunya adalah memiliki purpose. Saking berbakatnya ngomong tanpa harus banyak mikir, ngomongnya ngaur, ngaco, lari kemana-mana. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau email ke promo.smartfm@gmail.com. Dan segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Selamat pagi Kak Denny, selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka kalian yang... Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Welcome to Book of Doing. Book of Doing. Listeners, sudah sampai di sesi yang terakhir, buku berjudul Challenge Yourself, Trik Jitu Mencapai Sukses. Ini adalah sebuah buku dari Mas Dr. Agus Chandra yang seorang pelopor cicilan online Indonesia. Buku ini, Smart Listeners, sekali lagi saya ulang ya, bahwa Anda bisa menemukannya di Red Self Improvement dengan harga Rp78.000. Dan buku ini tentu saja bisa Anda temukan di toko buku Gramedia di kota-kota Anda. Dan Anda juga bisa temukan di e-commerce ya, Gramedia maupun gramedia.com. Buku ini penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama, dan Anda bisa membaca buku ini dan merasa terinspirasi karena buku ini sangat handy, daging semua, tipis untuk Anda terkhusus yang mungkin Mbak Tasya, kayak waktu untuk baca buku saya tuh rada susah gitu. Tapi nggak masalah karena buku ini sangat tipis dan gampang sekali untuk Anda baca, sekali duduk itu bisa selesai. Namun inspirasinya tentu saja harus bisa masuk nih ke dalam diri pribadi masing-masing. Oke, Mas Agus, saya izin ya untuk bacakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp kami. Yang pertama ada Ibu Ana di Bekasi. Selamat siang Mas Agus, Mbak Tasya. Bagaimana cara Bapak untuk selalu men-challenge
diri sampai dengan sekarang ini? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaan Bu. Jadi saya setiap pagi mengevaluasi apa yang saya sudah lakukan. Saya melakukan audit yaitu 4M tadi. Saya udah mengerti belum? Melakukan belum? Hasilnya apa? Nah, itu yang paling penting ya Ibu ya. Jadi Ibu melakukan apapun ya. Jadi harus tahu hasilnya kapan dan hasilnya seberapa besar. Nah, itulah cara mengevaluasi yang baik. Baik. Itu bisa diterapkan gitu ya, Mas Agus, untuk Ibu Yes, Anda. betul. Kalau tidak ada hasilnya, harus diulang dengan cara yang lain, jangan cara yang sama lagi. Baik. Oke, Bu Ana, semoga terjawab gitu ya. Ini juga ada Pak Abdul, Mas Agus dari Palembang. Waduh, Sama-sama satu kota nih. apa kabar dulur? Beliau bertanya bagaimana cara membaca bukunya dengan tepat agar ilmu-ilmu bisa terserap dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang diharapkan. Silakan. Oke, baik. Wong kita galau ada 5 bab ya, 5 bab besar di dalam buku ini. Pastikan dicari, yaitu 1, pengalaman saya 20 tahun di bisnis. Situ ada dari halaman 4 sampai 52 dicatat. Bab kedua yang besar yaitu rahasia tip formula sukses segala bidang. Itu halaman 56 sampai 57 sampai 67. Nah, itu dicari nanti Pak Abdul ya. Dan ketiga, cara membuat bisnis. Buku ini juga diajarkan cara membuat bisnis dan peluang bisnis, Bu. Ya, di halaman 70 sampai 90. Dan terakhir, kebahagiaan. Saya juga memberi, yaitu horizontal, yaitu value of life. Ya, kita sudah memiliki semua. Kalau tidak ada value of life, itu hampa rasanya. Yaitu di halaman 94 sampai 98 sampai dengan 110 di situ. Nah, jadi hanya buku Challenge Yourself yang satu-satunya pertama di Indonesia bukan hanya memberikan pengalaman, tips cara-cara sukses, tips untuk bisnis, dan di situ ada QR code-nya, Bu. Mbak ya, semuanya Pak Abdul di belakangnya ada QR code peluang bisnis. Jadi saya bekerja sama dengan satu bisnismen, satu bisnis menjadi peluang bisnis. Jadi kalau teman-teman sudah baca buku ini nggak tahu mau bisnis apa, scan QR code-nya, di situ ada potensi bisnis. Kalau kurang mengerti QR code di depan itu identitas saya. Bisa tanya kapanpun. Jadi 78.000 ini hasilnya 78 miliar, Mbak Tasya. Luar biasa. Karena tadi disertakan dengan bagaimana peluang bisnis, tapi balik lagi ya, bagaimana setiap pembaca ini bisa memanfaatkan kesempatannya. Begitu kan ya, Mas Agus? Betul. Jadi hanya mendengar di radio, kalau nggak membeli ya peluangnya sedikit. Baik, oke. Mas Agus, nanti sebelum kita closing gitu ya, saya izin mungkin dibacakan adakah quotes yang paling bisa untuk menyentuh smart listeners mungkin di kesempatan kali ini, tapi nanti boleh disiapkan dari sekarang. Nah, tapi sebelum itu saya tanya dulu nih, di sini ada pentingnya beramal. Boleh nggak diceritakan? Nah, jadi pentingnya beramal itu adalah rasa syukur. Sehingga apapun yang kita capai dengan susah payah, cara untuk memberikan satu di dalam hati kita penghargaan itu beramal, Bu. Banyak orang salah. Dia pikir saya beramal uang saya hilang. Tidak. Sebenarnya saat kita beramal itulah suatu pengalaman yang tak ternilai rasanya, rasa syukur kita memberi. Karena apa? Kita duluan diberi oleh Tuhan. Dan sehingga saat kita memberi, orang merasakan suatu ada berkah. Oh, ada yang mengasihi saya. Sehingga kita menyalurkan kasih kita kepada orang lain. Itulah menjadi satu ekosistem. Dunia ini akan menjadi baik. Saat kita mendapatkan, kita juga memberi. Itu putar jadi ekosistem. Itulah pentingnya amal. Justru kita berlebih, Bu. Saat kita memberi amal, kita dapat lagi lebih banyak. Nah, itulah yang saya rasakan. Baik. Oke, ini juga bergabung satu pertanyaan lagi, Mas Agus, dari Ibu Hisa di Jakarta.
Apa arti kesuksesan untuk Mas Agus Chandra? Silakan. Oke, kesuksesan saya yaitu bagaimana saya dapat memberikan sumbangsi kepada orang banyak. Itu yang pertama. Dan tentunya kesuksesan bagi saya, apa yang saya ingin capai, saya terwujud dengan baik. Dan terakhir adalah apa? Berkesinambungan. Sukses saya di dunia itu adalah sukses horizontal. Saya harus berbuat baik kepada orang, saya harus memberikan orang kaya. Kenapa? Kalau saya memberikan orang kaya, saya kemana-mana saya nggak pusing, Bu. Karena orang berterima kasih sama saya. Misalnya saya ada teman seperti Pak Abdul, setelah baca buku saya, dia sukses dan kaya raya. Saya ke Palembang, saya nggak usah pusing. Saya diajak Pak Abdul makan pempek gratis. Begitu ya di Jakarta. Saya ngajarin orang baik, dia sukses, dia berhasil. Saya kemana-mana, saya nggak takut ditodong atau diculik. Nah, kalau saya pelit, saya nggak bagi-bagi, orang susah. Yang ada, Pak pinjem duit dong. Kan susah. Mendingan saya bikin orang kaya. Begitu kira-kira. Benar. Karena itu akan kembali lagi kepada diri kita ya. Ekosistem. Ekosistem. Oke, baik. Seperti permintaan saya tadi, mungkin ada quotes atau motivasi yang bisa Mas Agus berikan kepada smart listeners di kesempatan kali ini. Silakan. Baik. 1 inci waktu bisa membeli 1 inci emas. Namun 1 meter emas tidak bisa membeli 1 inci waktu. Artinya apa? Waktu itu penting sekali. Waktu itu manfaatkan dengan baik, sesuatu yang berharga buat kita sendiri untuk menjadi sukses. Setelah sukses kita memberikan yang terbaik buat keluarga kita kita happy, kita berikan yang terbaik buat negara kita, dan kita kembalikan untuk sesama. Itulah harapan saya. Dan terakhir bagi saya adalah today is hard, tomorrow will be worse, but believe. But the day after tomorrow will be sunshine. Jadi di balik sebuah krisis, di balik sebuah kekacauan, yakinlah ada sebuah terang, ada sebuah harapan, ada sebuah yang akan membuat kalian sukses. Baik. Terima kasih Mas Agus atas inspirasinya di kesempatan kali ini. Dan itu dia smart listeners, seorang pelopor cicilan online Indonesia yang sudah punya sebuah buku berjudul Challenge Yourself, Trik Jitu Mencapai Sukses. Bukunya bisa Anda temukan di toko buku Gramedia di kota-kota Anda di rak self improvement dengan harga Rp78.000. Kami tutup perbincangan di Book of the Week kali ini. Dan kita pamit undur diri, saya Tasya Rustama dan Mas Agus Chandra. Kami pamit, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Book of the Week.